Oke. Saya siapkan PPT-nya kan. Silakan yang masih hidup itu ya, supaya di-mute dulu, kita fokus. Oke. Pak Muklis ngiwet gara apa-apa Pak Muklis. Persiapan BIMTEK KPPS dan ini beli pisau aku. Oh iya. Semangat. Semangat. Oke Kak, cek Kak. Sudah keluar belum PPT saya? Sudah Kak. Sudah. Oke ya. Langsung saja kita mulai ya. Siap Kak, mulai. Oke. Kak Dwi ini sedang itu ya. Ada acara. Oke, sampai Bapak yang penting bisa mengikuti ini. Pertemuan hari ini kelihatannya tidak ada tugas. Kita fokus ke flashback. Masih aman. Modul-modul yang sudah kita ketahui. Dan juga nanti ada pengantar dan pembekalan pembuatan aksi nyata ya. Ya ini penting berarti tetap untuk individu. Jadi nanti supaya jelas nanti ini kan nanti ada timelinenya itu kelihatannya 1 minggu atau 8 hari ya setelah aksi nyata ini nanti akan ada deadline untuk pengumpulan aksi nyata itu video Kak. Video kelihatannya sama 30 menit ya, 30 menitan. Yang intinya untuk pembuka dan penutup silakan menyesuaikan, boleh 5 menit, 7 menit atau 10 menit. Mungkin ya kalau kebanyakan kita global mungkin ya sekitar 50 menit lah. Bagi yang sudah UKIN PPG ya mungkin nanti videonya bisa dipakai lagi kalau sesuai ya. Kalau materinya tidak sesuai kayak TK ya berarti menyesuaikan lagi. Oke, gitu aja. Maaf Pak, itu tidak boleh dipotong videonya 1 jam 60 menit itu. Sekitar 60 menit itu. Yang apa Kak? Mas, bikin videonya itu lost gitu, enggak editan, langsung gitu 1 jam. Tidak 1 jam. Intinya 30 menit. Untuk pembukaan bisa 5 menit, 10 menit silakan. Terus penutup 5 menit, 10 menit. Mungkin kan kalau di permulaan kan mungkin 10 menit lah. Kalau di akhir mungkin nanti ada refleksi dan kayak testimoni ya berarti 10 menit lah. Ya mungkin kita buat global aja 50 menit. Jadi 10, 30, 10. Oke, nanti akan dijelaskan. Kemarin saya sudah ngobrol sama Fasil juga. Tidak apa-apa kalau misalkan pakai video yang UKIN itu dipakai lagi tidak masalah. Saya yang nggak bisa. Yang nggak bisa. Iya. Soalnya itu ya, nggak masuk ya. Nggak masuk Kak, saya kan materinya murni pembelajaran TK. Oke, langsung nanti aja ya. Nanti kita bahas lagi itu lebih dalam. Nanti kita bahas lebih dalam setelah kita masuk ke materi. Oke. Siap Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Oke, untuk hari ini kakak-kakak, saya minta untuk semuanya bisa menenangkan diri dulu, ya, 1 menit lah. Silakan kakak-kakak semua tutup mata, ya. Nanti instruksinya begini. Yang pertama tutup mata. Yang kedua atur nafas, ya. Tarik panjang, tahan, keluarkan panjang. Ya, Kak. Mungkin sekitar 5 detik sampai 10 detik lah. Kalau yang buat 10 ya silakan. Oke. Sudah siap kakak-kakak? Siap. Oke. Kita fokus ya, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur,
rasa ingin tahu, dan rasa kebaikan. Baik, silakan tutup matanya kakak. 1 menit saja ya. Sudah tutup matanya? Oke, sekarang instruksi yang kedua. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. Yang belum tutup mata dulu. Ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah kakak? Sudah. Oke, baik. Kak Pepi, rasanya gimana kak? Rileks Kak. Lebih rileks ya? Iya, lebih rileks. Tadi gimana tadi? Sebelum pernafasan? Sebelum pernafasan tadi ya, memang karena saya tadi sambil makan siang ya. Jadi nggih. Ya begitu ya. Penyesuaian tadinya lapar jadi kenyang. Terus tadi relaksasi nggih. Terima kasih ya Kak. Siap. Relax. Kak Sumini gimana Kak Sumini? Rasanya tadi sebelum dan sesudah? Rasanya lega. Oke, Kak Warna gimana Kak Warna? Lebih tenang, Kak. Lebih tenang. Tadinya pikiran kacau, pekerjaan banyak, keluarga. Ya, kita maklumi Kak ya. Memang kita mungkin banyak sekali kegiatan. Ya, pintar-pintar bagaimana mengatur waktu saja. Tapi saya salut Kak sama kelas ini. Kelas yang lainnya itu, Kak Nani bisa di mute dulu. Oke. Kelas yang lain itu ada yang double sama PPG ya. PPG itu yang PPG-nya dilepas. Ya. Itu katanya takut tidak bisa mengerjakan tugas atau nanti terlalu sibuk sehingga nanti malah terbengkalai seperti itu PPG-nya karena mereka memprioritaskan PPG. Ya. Kalau di kelas ini alhamdulillah siap tempur semuanya, maksudnya siap dijak pelayan ya. Ya banyak sekali nambah, pengen nambah Kak. Mungkin banyak juga yang lainnya juga ya, sama PPG mungkin double PPG atau ada yang KPPS, ada yang panitia pemilu segala macam ya. Berarti di grup ini termasuk yang pintar untuk manajemen waktu ya. Nah, oke. Mantap kakak. Oke, bisa di lanjutkan itu ya. Bagus, berarti Semua mentalnya karena sudah siap. fasilitatornya. Ya. Alhamdulillah. Tapi tetap Bu, yang utama motivasi internal, karena sebaik apapun motivasi dari luar, kalau dari dalamnya itu tidak tergugah, tidak akan jalan. Berarti udah mantap lah ini ya, kelas ini. Motivasinya udah mantap. Oke, jadi siap menghadapi berbagai macam rintangan, cobaan, hambatan dengan semangat yang kuat ya. Oke, sebelum kita mulai Kak, kita mulai dengan doa dulu ya. Monggo, kita doa sejenak, mungkin 5 detik saja berdoa. Mulai. Ya, doa selesai. Oke, seperti biasa kakak-kakak ya. Kesepakatan bersama, menyalakan kamera. Sebisa mungkin menyalakan kamera. Terus mematikan mikrofon jika tidak ingin menyampaikan sesuatu atau belum dipersilahkan ya. Nanti hadir seutuhnya atau fokus, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan memaklumi bahwa gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke,
Oke, tujuan kita sesi hari ini apa sih? Ya, karena kalau saya tadi malam sudah membaca modul ini sih, kita hari ini santai kan, ya. Pada senang banget ya tadi ya, langsung pada naik jempolnya semuanya tadi ya. Tidak ada tugas memang untuk hari ini. Jadi kita kayak refresh lah ya. Karena kemarin terlalu banyak sekali tugas. Oke. Satu, kita akan merefleksikan koneksi antar materi. Ya, mungkin nanti flashback ya, dari modul 1, modul 2, dan terakhir ini nanti aksi nyata. Oke. Selanjutnya agenda kita hari ini ya. Nanti 2 JP. Kalau di PPT ini kan 30, 20, 7, 3. Itu baru 60 itu. Harusnya kan 2 JP 90. Berarti nanti saya tambah 10 saja ya. Ini untuk yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi, yaitu 30 menit, nanti tak tambah jadi 40 menit. Nanti kita refleksi ya. Refleksi flashback materi 1, 2, 3, modul 1, 2 nih, modul 3 belum. Oke, modul 3 sih cuma sedikit Kak, cuma kebanyakan RTL sama bukti karya. Jadi tidak terlalu banyak teori. Oke, untuk 1 dan 2 memang yang banyak teori. Oke, yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Itu ada pengantar tugas, terus ada penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian atau kemarin asesmen otentik ya, dan juga lini masa. Nanti 30 berarti 20 berarti 30 ya, 30 menit. Oke, selanjutnya dialog. Di sini ada diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada sesuatu yang belum jelas tentang penugasan nanti, tentang aksi nyata, nanti bisa saling berdiskusi, ataupun kesulitan dalam pengoperasian YouTube atau mau berkolab ya. Maksudnya kalau misalkan satu kompleks kayak Kak Betty, kayak Kak Isom sama Kak Beta kan satu kompleks, boleh itu janjian. Nanti pas aku aksi nyata, aku tolong di itu ya, syuting game misalkan. Bisa gantian seperti itu. Nanti di sini kita bisa pakai seperti itu. Terus nanti terakhir adalah penutup. Oke, itu aja Kak untuk agenda hari ini. Oke, langsung saja ya, kita mulai ya. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Oke. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Di sini ada pertanyaan, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin Kak Muklis silakan bisa memberikan tanggapannya Kak tentang slide ini Kak. Ya terima kasih Kak atas waktunya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, selama ini mengikuti hampir 1-2 bulan ya, dari mulai tatap maya sampai tatap muka. Alhamdulillah dalam keterampilan PJOK yang semulanya gak kenal mapping ya Kak, alhamdulillah sekarang jadi ada kreativitas mapping untuk anak-anak. Biasanya lebih ke teori, soal, materi, terus langsung praktek Kak. Tapi sejak ada PKG ini menambah wawasan saya, setidaknya menyamai materi mapel yang lain, di mana itu ada mapping, ada kerja kelompok, sehingga pengondisian anak itu lebih variatif dalam kegiatan PJOK Kak. Itu dari saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Muklis ya. Oke, jadi ada upgrading ya. Jadi mungkin kalau guru olahraga andalannya kalau teori ya, satu, senjatanya apa? LKS ya. Itu mesti andalan. Karena kemarin kita sudah upgrade ya, upgrade pengetahuan. Mungkin kalau belajar teori supaya tidak membosankan bisa menggunakan media mind map atau gambar gitu ya.
Ya, itu gambar-gambar itu yang dulu sudah pernah masuk sekolah TK ya, murid-muridnya Kak Betty itu pasti seneng loh. Wah, langsung kreativitasnya keluar tumpah semuanya ya, gambar-gambar apa semua. Ya, jadi tidak ngantuk lah. Kalau misalkan itu Kak, catatan ya, catatan kan sekarang ya misalkan ada ya guru yang harus kaku lah. Maksudnya kalau catatannya harus sesuai dengan apa yang ditulis dalam board atau di buku materi. Sebenarnya kalau catatan tuh bisa Kak menggunakan mind mapping ini. Jadi di buku catatan anak itu nanti dia membuat gambarnya dari tengah seperti itu tentang tema besarnya apa seperti itu, dan nanti bisa ditarik kanan kiri atas bawah, samping kanan samping kiri, siku kanan siku kiri ya. Nah itu semuanya bisa diisi dengan gambar yang menarik. Jadi ketika anak nanti mau belajar dia tidak ngantuk, kan kebanyakan kalau misalkan lihat tulisan semuanya kan bukunya ngantuk ya. Kalau lihat gambar mungkin dia agak terang, menarik gitu loh. Nggak jadi, pokoknya mau membaca merem, tapi karena ada warna, ada gambar, ada koneksi ya. Jadi anak-anak kalau belajar teori itu nanti lebih hidup lah. Untuk otak kanan, otak kirinya itu main semua. Oke, gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Muklis. Oke, mantap ya. Oke, selanjutnya Kak. Di slide yang selanjutnya ini ada sejauh apa? Suara saya tidak? Aman ya? Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Oh iya, kalau tadi kan ada itu ya. Kalau tadi itu fokus tentang mengajar PJOK yang efektif ya. Oke, sebelum masuk ke strategi mengajar nih, satu lagi mungkin ya, yang tentang PJOK, mengajar PJOK yang efektif. Mungkin Kak Mawan nih, silakan Kak Mawan. Bisa open mic. Kak Mawan bisa respon? Oh, belum fokus ya? Oke, bisa dibantu Kak Herni. Silakan. Tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif Kak. Itu kalau dari kemarin tuh kita yang menganalisis video Kak. Menganalisis video tentang analisa konten, analisa waktu, dan analisa umpan balik. Nah, itu yang paling mengena atau yang paling penting menurut jenengan tuh tentang keterampilan analisis pembelajaran PJOK yang efektif tuh seperti apa? Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Imam. Saya menjelaskan sedikit ya menurut saya mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif setelah pembelajaran kemarin. Mulai dari kita memahami apa tadi Kak, menganalisa waktu ya, dari awal sampai konten, umpan balik dan waktu ya. Konten, umpan balik dan waktu. Di situ yang paling perlu saya pelajari lagi itu mungkin waktu ya. Karena kemarin tuh terbiasa mengajar di SMA kan 45 menit kali 3, panjang. Nah, saya disuruh membuat hanya 30 menit. Waktu antara pembagian waktu saya agak bingung emang. Biasanya anak pemanasan agak panjang, tak suruh agak cepat-cepat. Terus mulai materi itu yang harusnya biasanya panjang diulang untuk beberapa kali, saya kurangin. Ternyata di akhir waktunya masih kurang 5 menit. Antara waktu pakai jam sama HP beda. Terus yang kedua itu mungkin di untuk umpan baliknya ya Kak ya. Itu sebenarnya juga saya kurang di situ. Udah sih itu. Oke, siap-siap. Berarti saya bisa menangkap dari Kak Betty ini untuk
pembagian manajemen waktu ya. Mungkin itu nanti pakai, kalau misalkan kita disuruh 30 menit kan berarti nanti bisa dikecilkan sesuai dengan skala ya. Misalkan 1:5 itu kan nanti misalkan kita membuat modul aja kan di situ udah ada reng-rengannya. Misalkan kalau di normal itu 15, misalkan kita buat skala 1:3 berarti ya 15 itu dibagi 3 berarti 5 menit. Kalau inti misalkan 90 menit ya misalkan ya. Ya kita bagi 3 aja berarti 30 menit. Mungkin menggunakan skala gitu Kak ya. Skala, tapi memang untuk pemanasan kan dari kepala sampai kaki. Lah mungkin nanti bisa di-skip fokus ke materinya yang fokus ke tangan atau ke kakinya saja supaya nanti pemanasannya tidak terlalu panjang. Oke, gitu Kak ya. Oke. Terima kasih Kak Ivan. Oke, siap. Lagi Kak, untuk ini yang paling penting Kak, kemarin kan sempat ditekankan ya mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kita menganalisa video kita sendiri dari yang pertama, dari konten. Yang paling penting itu apa Kak di konten itu? Ya, persentasenya yang bisa naik, bisa turun tuh yang apa? Ekstensifikasi ya. Yang itu loh Kak, seperti itu loh. Yang harusnya lebih banyak kalau misalkan anak-anak itu kelas 1 bawah ya, TK atau kelas 1-2, itu berarti fokusnya di pengelolaan. Nah, itu ya Kak ya. Kalau yang di umpan balik harus apa Kak? Umpan balik yang penting apa? Dari sikap atau keterampilan itu yang penting apa? Positif. Oke, Kak Ibnu mantap. Masih ingat ya? Yang penting positif ya. Jangan sekali-kali memberikan umpan balik yang negatif. Kalau kritik boleh, yang penting membangun. Oke, itu ya dari pertama dari konten, yang kedua dari umpan balik, yang terakhir dari waktu. Masih ada ingat Kak? Waktu itu yang penting apa? Bagian apa yang harus paling sedikit? Dari pengelolaan, instruksi. Tunggu Kak. Iya tunggu. Mantap. Siapa itu Kak tadi? Abita ya? Kak Ibnu lagi? Masih ingat ya? Ibnu Kak. Oke, masih ingat berarti. Yang paling sedikit harusnya pada saat tunggu. Jadi jangan sampai kita memberikan pembelajaran tuh anak-anak dalam efektivitas waktunya itu terlalu banyak menunggu giliran. Ya, nanti bisa divariasikan entah itu formasinya atau entah itu kata sarana prasarana terbatas. Berarti kita membuat suatu permainan yang dalam satu waktu itu anak-anak bisa aktif semua seperti itu. Ya intinya seperti itu kayak yang perlu digarisbawahi itu dari konten, dari umpan balik dan dari waktu untuk menciptakan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, sambil flashback ya, santai aja Kak, sambil ingat-ingat yang penting-penting itu apa kemarin, supaya apa? Ya supaya benar-benar bermakna. Nanti Kas, dengan setelah PKG ini mungkin ada upgrade lah ya. Oke. Kita bungkus Kak ya? Atau mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Kak Betty mungkin mau memberikan tanggapan tentang slide ini? Malah saya ini baru mengangan-angan ini Kak. Besok ini syuting saya gimana? Karena kan saya itu baru belajar juga kan ya, untuk apa nanti yang dipakai itu nanti backward design itu ya Kak, model belajarnya. Intinya nah, itu apa, yang Kak? Saya belum pernah begitu Kak. Oh iya, nanti kita
Minta Mungkin saran-sarannya Kak. mungkin nanti kisi-kisinya Kak ya akan kita bahas gitu. di bawah mungkin. Setelah Saya ini, itu baru bayang ke ini nanti gimana ya. ini sudah Saya sampai ini sana. ngaturnya gitu ya. Oke, kita santai juga. Ini masih 15 menit awal. Oke, siap Kak Fitri, terima kasih. Oke, kita bungkus saja ya mungkin ya. Itu yang penting-penting sudah kita tangkap lah tadi lah ya. Oke, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Nah, tentang strategi mengajar nih. Kemarin ada berapa ya? Dari Muston ya. Ada 11 kelihatannya ya. Oke, jadi gaya mengajar yang pertama itu paling gurunya guru sentris atau gurunya itu selalu sebagai fokus di tengah-tengah ya. Untuk selanjutnya yang paling kanan itu ke kanan semakin mandiri atau lebih siswa sentris lah ya. Oke, jadi gini Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Di sini ada apakah pertanyaannya ya, pemantiknya, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke. Kak Arya mungkin bisa memberikan tanggapannya Kak terkait dengan strategi mengajar. Jenengan kemarin itu strategi mengajarnya dapat yang apa Kak? Yang pada saat itu Kak di kelas. Nah, yang 11 itu kan? Apa ya kemarin ya? Masih ingat? Gua nggak lupa. Nomor 11. Nomor 11. Berarti kayak belajar mandiri ya? Iya Kak. Nah, oke Kak. Silakan Kak, monggo jenengan bisa flashback apa yang sudah jenengan pahami atau jenengan pengen share ke teman-teman tentang gaya atau strategi mengajar ini Kak. Ya kan? Kemarin kan itu saya strategi mengajarnya adalah mandiri ya Kak. Kemarin itu saya buat siswa mempelajari sendiri. Umpama ada materi, kemarin materi basket saya suruh baca LKS sendiri. Setelah membaca LKS sendiri terus saya suruh materinya untuk gerakan ini, misal passing kemarin, passing bola basket. Ya, ada 3 Kak. Saya suruh passing sendiri. Terus setelah mempraktekkan siswa, setelah itu terus saya beri kesimpulan, dia duduk, terus yang ada kesalahan saya betulkan Kak, seperti itu Kak kemarin gaya belajar saya yang nomor. Oke, yang paling membedakan itu apa Kak kira-kira dalam pembelajaran yang mandiri dengan pembelajaran komando misalkan 1 versus 11, kira-kira apa Kak yang paling dominan sekali perbedaannya Kak? Ya. Kalau yang lain itu diberi penjelasan sih Kak. Kalau kemarin saya dapatnya itu kok saya mikirnya mandiri itu ya gitu Kak. Saya kasih misalnya dikasih pembelajaran dengan proyektor gitu Kak. Setelah itu terus kita praktek di luar gitu. Oke. Karena komando jadi ya. Cara berurutan Kak kemarin mandiri itu. Ya. Berarti intinya apa Kak? Guru sebagai fasilitator gitulah ya. Intinya memberikan dukungan lah ya untuk atau memberikan garis-garis besar saja. Oke. Itu Kak ya. Oke, sip. Ada yang lain mungkin yang mau menambahkan? Kak Ibnu mungkin?
tentang strategi mengajar kemarin tuh kira-kira dapat apa Kak ilmunya yang paling jenengan penting menurut jenengan penting? Kita flashback. Silakan Kak. Gimana Kak? Nggak kedengeran ya Kak? Ini tentang pendapat jenengan tentang strategi mengajar. Itu yang paling penting menurut jenengan dapat tuh apa? Bisa diulangi Kak? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Oke, cek. Nggih Kak, nggih. Oke, gini Kak. Ini bisa dilihat juga di slide ya. Ini tentang jenengan kemarin kan kita semua sudah belajar tentang strategi mengajar 11 strategi itu. Nek menurut Kak Ibnu ya, apa pemahaman yang paling penting jenengan dapat dari strategi mengajar yang kemarin kita praktekkan? Yang penting aja yang menurut jenengan tangkap itu apa? Gaya mengajar itu harus disesuaikan dengan materi Kak. Misal kalau materi yang resikonya berbahaya, kita bisa menggunakan gaya belajar yang bisa komando. Tapi kalau untuk materi-materi yang lain, kita bisa menggunakan gaya belajar yang bisa membuat siswa lebih aktif dan lebih mengekspor kemampuan siswa sesuai dengan kemampuannya. Oh iya, contoh yang berbahaya Pak kalau kita mengajar yang lebih beresiko itu kemarin ada renang ya. Renang itu bisa menggunakan gaya belajar komando. Atletik bisa tolak peluru, lempar cakram atau lembing. Oke, mantap Kak. Masih fresh ya ingatannya ya. Oke, mantap. Ada yang lain mungkin yang mau menambahin? Kak Beta mungkin? Tentang strategi mengajar Kak, yang jenengan ingat kemarin, yang menurut jenengan paling penting apa? Pembelajaran diferensiasi Kak, yang sesuai kemampuan siswa. Jadi ada pemula, sedang, sama sudah bisa gitu. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Itu yang paling penting menurut saya di strategi mengajar Kak. Siap, mantap Kak Beta. Oke, mungkin ada satu lagi nih yang belum tersentuh nih. Setiap gaya mengajar 1 sampai 11 itu ini harus keluar 3, ini ada 3. Siapa yang masih ingat? 3 apa saja itu yang harus keluar? Kak Warno mungkin? Kak Warno? Masih blank Kak, masih blank. Ya. Oke. Coba Kak yang masih ingat 3 yang harus keluar di setiap gaya mengajar, apapun gaya mengajarnya itu 3 hal ini harus keluar. Yang jenengan bawa catatan dulu, bawa pulpen sama kertas itu. Nah ini gaya mengajarnya apa, terus poin 1, 2, 3 itu apa? Voice. Evaluasi. Voice. Ya. Evaluasi. Ya. Voice, notice. Memberi kesempatan bagi siswa menciptakan. Oke, mantap. Voice ya. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan pendapat atau pilihan ya. Bukan. Pendapat dulu, pendapat. Oke, voice 1. Yang kedua apa Kak? Karena ini mungkin bisa nambahi. Selain voice, ya. Voice apa lagi? Kak Sumini mungkin juga silakan.
Cek. Voice nggak ya? Voice apa nggak? Pilihan. Ya. Pilihan, oke sip. Maksudnya gimana Kak? Pilihan. Maksudnya pilihan tuh gimana Kak? Kita ngapain? Siswa di jalan nih kelihatannya. diberi Pak Nani kelihatannya tadi di jalan. Padam. Ada suara angin. Ownership Kak yang ketiga. Oke, mantap. Apa itu Kak Betty? Ownership. Kepemimpinan Kak. Jadi anak diberi kesempatan untuk memimpin teman-temannya dalam melakukan kegiatan. Misalnya memberikan contoh begitu Kak dalam kegiatan. Oke, mantap. Membuka, menutup. Mungkin bisa memimpin doa ya, memimpin doa, memimpin pemanasan, terus juga ada itu Kak. Nah, kalau misalkan ada anak-anak yang memiliki kemampuan lebih di di keterampilan yang akan diajarkan, misalnya dia bisa nangkap, bisa melempar dengan tepat ya. Ya berarti itu jenengan comot saja itu dijadikan role model ya. Nah, dijadikan ownership di depan, suruh nyontohkan ke teman-temannya. Oke, itu ya Kak ya. Yang paling penting itu jangan sampai lupa di setiap strategi mengajar harus ada. Tadi ya kita simpulkan ya. Dari kayaknya guru dari dulu itu sudah menerapkan itu semua Kak, cuma enggak tahu istilahnya mungkin. Ya, zaman dulu enggak ada materi. Dulu saya soalnya sering waktu SD suruh maju nyontoin kayak gitu ya. Itu termasuk gitu. Berarti gurunya itu sudah tidak terlalu memonopoli. Biasanya kan ada guru yang mencontohkan sendiri, tidak pernah tanya ke siswa pengennya apa, choice ya. Tidak pernah memberikan kepada siswa pendapatnya untuk berpendapat atau menyampaikan sesuatu itu. Jadi semuanya pokoknya sudah direncanakan guru, sudah dipilih guru, siswa langsung melakukan apa yang sudah didesain guru. Jadi kurang mengakomodasi ya. Kalau kayak tadi Kak Beta kan tadi nambahi tentang diferensiasi itu juga penting. Nah, jadi harus ada, kalau diferensiasi itu harus ada asesmen diagnostik atau kita tes awal ya, atau kita melihat kemampuan awal ya benar. Kalau diferensiasi kita tidak melakukan asesmen diagnostik itu nanti malah kurang tepat ya, kurang akurat. Maksudnya pembelajaran kita nanti yang dibutuhkan siswa A kok malah kita memberikan diferensiasi B. Nah itu kan kurang tepat. Kalau kita sudah diagnostik dulu, kita lihat kebutuhan anak ini kelihatannya dia butuh misalkan ada gradasi kemampuan, berarti ya dari tingkat mudah, sedang ke sulit seperti itu. Misalkan dia ada disabilitas, ya mungkin diferensiasinya disesuaikan. Kalau dia disabilitas kaki menggunakan sepatu roda, berarti ya gerakannya menggunakan tangan. Kalau dia tangannya yang disabilitas, berarti aktivitas geraknya yang diberikan adalah kaki. Kalau misalkan dia disabilitas penglihatan, ya berarti dikasih isyarat ya, atau bunyi, atau apalah yang sesuai ya dengan itu, dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, itu saja mungkin Kak ya untuk di strategi mengajar. Mungkin ada yang mau nambah lagi apa sudah cukup? Oh silakan Kak Betty, monggo. Baik Kak, terima kasih. Ini saya mau menanyakan Kak, apakah untuk asesmen awal itu nanti terus kita melanjutkan ke pemetaan kebutuhan belajar siswa itu apakah bisa dilakukan di PJOK seperti kayak kebutuhan anak itu dipeta-petakan begitu. Anak ini kok sukanya ini, misalnya kegiatan main bola, misalnya kalau anak ini nggak suka main bola, nanti dialihkan ke permainan lain mungkin. Apakah dalam satu waktu pembelajaran itu boleh kita melakukan seperti itu Kak? Apakah harus materinya sama gitu atau boleh sesuai dengan minat anak?
gitu Kak. Oke, Minat sama pertanyaannya bakatnya. bagus Kak. Mungkin sebelum saya memberikan tanggapan, mungkin ada peserta yang lain yang pengen menanggapi dari KPT ini. Oke ya, saya kasih umpan balik dulu ya. Mungkin yang lain nanti bisa menambahkan. Gini Kak, ketika kita mengajar, ya, karena kita sudah diberikan rambu-rambu ya menggunakan tujuan pembelajaran, ya tujuan pembelajarannya itu apa? Misalkan gerak manipulatif. Manipulatif itu kan ada banyak. Kita bisa menggunakan bola sepak, bola kasti, bola voli, bola kasti, bahkan kop untuk main badminton itu kita bisa gunakan untuk gerak manipulatif. Atau misalkan tutup kaleng bekas atau tutup tutup wafer itu juga bisa digunakan media untuk gerak manipulatif. Jadi anak-anak nanti bisa, kan intinya kan manipulatif apa Kak? Itu memindahkan suatu objek atau benda ke tempat yang lain gitu ya. Jadi nanti bisa menendang bola, memukul bola, melempar bola, melempar tutup toples itu kan jadi kayak bumerang, kayak bumerangan itu juga bisa. Terus apalagi ada kok misalkan, ya itu bisa juga dengan media raket asli atau raket dari kayu bisa digunakan. Jadi ininya apa Kak? Berdiferensiasi ya ini ya berarti ya. Berdiferensiasi, silakan dilakukan diferensiasi, tapi ya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan waktu itu. Kalau misalkan kita melakukan pembelajaran secara bersama-sama, tapi tujuannya itu beda-beda, nanti repotnya gini Kak, ya bisa sih bisa, tapi nanti repotnya dalam asesmen kita harus menyiapkan banyak asesmen karena berbeda-beda. Misalkan dari ada yang suka renang, ada yang suka senam irama, ada yang suka badminton, ada yang suka basket misalkan. Selain dari instrumen asesmennya yang kita buat terlalu banyak, terus yang kedua, apakah kita bisa mengawasi atau bisa memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin letak lapangannya atau tempatnya itu agak berjauhan. Jadi kan kita harus harus membelah diri ya, kayak itu ya, harus di sana ada, tidak mungkin ya, itu nanti seperti itu Kak. Mungkin yang harus dipertimbangkan pertama dari segi efisiensi pembuatan perangkat, terus yang kedua dari efisiensi penjagaan kita atau pada anak atau umpan balik kita atau manajerial kelas ya. Usahakan itu kegiatannya walaupun berbeda tapi tetap dalam pantauan kita. Cek. Sudah masuk lagi suaranya? Iya Kak, sudah. Tadi nge-lag. Sudah Kak. Cek. Jadi selanjutnya ini ada sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Ya, kemarin kan ada 3 model Kak ya. Model pendidikan gerak, terus MPG ya, model pendidikan kebugaran,
MPG, dan juga terakhir kita Sport Education Model atau SEM. Oke, di sini ada pernyataan pemantik. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, jadi yang jenengan pahami dari model pendidikan gerak, ini yang kemarin Kak Betty tanyakan ya, masuk guru TK ikut PKG PJOK itu pentingnya apa? Ternyata di dalam di dalam bentuk berlian itu ada kelas TK ya, TK sampai kelas 5 itu di gerak dasar atau fundamental movement. Itu ada manipulatif, non lokomotor, lokomotor. Terus selanjutnya di kelas 6 sampai kelas 6, 7, 8. Kelas 8 SMP ya. Itu sudah gerak spesifik. Jadi kecabangan. Terus untuk kelas 9, 10, 11 itu sudah gerak lanjutan. Gerak lanjutan itu expertise ya maksudnya. Misalkan di dalam sepak bola sudah bisa teknik 1-2 atau 1-2, sudah bisa teknik kick and run, sudah bisa positioning. Maksudnya sudah bukan teknik dasar lagi. Kalau SMP kan teknik dasar, kalau SMA sudah teknik lanjutan dan juga strategi bermain juga. Oke, silakan Kak yang mau memberikan tanggapannya. Apa sih yang paling penting yang jenengan dapat kemarin di model pendidikan gerak? Ada yang mau resen? Silakan, atau saya tunjuk lagi. Ini yang on tinggal 9 orang Kak ya? Kak Roni, cek sound. Kamawan, cek sound. Udah hilang. Kak Dwi. Oh, Kak Dwi lagi sibuk gitu ya? Ya lagi sambil masalah. Kamawan gimana Kamawan? Halo Pak. Bisa ya? Silakan Kak, jenengan memberikan pendapat atau apa yang jenengan tangkap yang paling penting dalam model pendidikan gerak kemarin yang kita bahas di luring Kak ya? Nah, silakan Kak. Kamawan? Hilang lagi. Open mic Kak. Oh iya. Tes. Silakan Kak. Yang jenengan anggap paling penting di saat kita belajar di model pendidikan gerak. Menurut jenengan, tidak ada yang salah. Silakan berpendapat saja. Model pendidikan gerak. Ya. Yang jenengan ingat saja Kak, tidak harus teoritis ya. Yang jenengan ingat saja kemarin tuh yang paling penting kira-kira apa? Terkait pemberian clue Pak. Oke. Nah itu ketika siswa sedang mempraktekkan gerak, bisa mungkin kita sebagai guru itu memberikan umpan balik dalam bentuk
waktu atau kode-kode tertentu agar siswa lebih paham apa yang kita sampaikan secara langsung menggunakan clue tersebut, Pak. Q. Oke. Q yang paling jenengan sering pakai apa ya? Go, cepat gitu, lari cepat gitu. Kaki tekuk ketika gerak lokomotor, non lokomotor itu sering saya gunakan. Oke, siap. Berarti intinya apa Kak kalau di Q itu? Yang penting apa? Instruksinya apa? Instruksinya singkat, jelas, mudah dipahami siswa. Oke, mantap. Masuk Kak. Ya. Itu malah masuk Kak ya. Nggak usah cari-cari literasi yang jenengan tangkap saja di pertemuan kemarin tuh. Nanti malah lebih mengenal. Ya. Oke, terima kasih Kak Mawan. Kak Roni, ya. Kak Roni ini masih hilang. Belum sembuh ini penyakitnya. Kak Roni? Yo, belum bisa ya. Oke. Kak Abdul nih, belum nih. Silakan Kak memberikan pendapatnya tentang model pendidikan gerak ini. Yang jenengan masih ingat tuh apa Kak? Silakan. Tentang tubuh, usaha, ruang, dan keterhubungan itu ya Kak? Iya. Gimana Kak maksudnya? Bisa dijelaskan mungkin? Tentang, halo tes. Ya, masuk. Tentang model pendidikan gerak ya. Itu kalau konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterkaitan. Nah, itu yang paling masuk jenengan apa kira-kira? Pemahamannya yang kemarin konsep masih nyambal. Ya. Kak Abdul? Masih di mute itu Kak? Mati sendiri Kak. Silakan Kak. Singkat saja ya. Yang penting itu yang nyambung apa ya? Yang saya ketahui itu mengajarkan hubungan antara gerak yang dipelajari dalam berbagai kegiatan PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Seperti itu Kak. Dan itu juga meningkatkan perkembangan siswa. Dan juga meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran, khususnya di gerak, dan juga lagi mengajarkan siswa untuk menganalisis gerakan dan menemukan posisi yang tepat untuk melakukan gerakan. Oke, baik Kak. Itu ya. Oke, terima kasih Kak. Kak Abdul ya. Oke, ada yang mau menambahi? Silakan.
Oke. Yang paling penting ini Kak, di dalam model pendidikan gerak ini, kemarin kan ada konsep tubuh, berarti apa? Kita memberikan pembelajaran pada murid itu bisa mengakomodasi semua tubuhnya, misalkan gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Intinya itu ya kayak yang besar dominan itu. Untuk usaha itu arah gerakan dan usahanya atau yang dilakukan itu, usaha yang dilakukan itu kemana, arahnya kemana, seperti itu. Konsep keterhubungan, keterhubungan apa saja, keterhubungan waktu, keterhubungan dengan teman satu kelompok, keterhubungan harmonisasi mungkin terkait dengan lagu ya, lagu senam irama atau tari-tari seperti itu. Terus sudah ya? Yang paling penting lagi ruang Kak. Rawan ini Kak. Habis Jumatan ini fokusnya kurang ini ya. Bisa ditambahi kopi dulu biar fokus lagi. Mungkin yang perlu digarisbawahi di dalam model pendidikan gerak ini nih Kak. Jadi kita memberikan apa ya namanya ya, belajar gerak pada siswa itu bertahap gitulah. Intinya seperti itu. Dari mudah, sedang ke yang expert atau atas. Jangan sampai kita di atas kok memberikan keterampilan yang terlalu rendah. Ini membosankan. Kalau kita di kelas yang rendah kemampuannya atau rendah penguasaannya, kita berikan yang terlalu tinggi, maka nanti tidak akan bisa belajar atau menguasai, kesulitan untuk belajar. Oke, itu saja mungkin Kak ya. Kita bungkus ya untuk tentang model pendidikan gerak. Kita flashback saja ini. Oke, selanjutnya tentang model pendidikan kebugaran. Nanti habis ini SEM ya. Nah, SEM saya yakin pasti masih pada ingat ya. Kemarin aja sarung sama itu ya. Videonya juga. Oke, yang ini dulu, yang model pendidikan kebugaran. Monggo siapa yang masih ingat atau memberikan sesuatu yang menurut jenengan itu penting untuk diingat kembali. Silakan. Siapa yang mau? Yang belum siapa ini? Coba Kak Warna Kak, lagi Kak. Tentang model pendidikan kebugaran ya. Yang kemarin disuruh tes itu loh Pak. Yang siapa itu kemarin? Ya, yang kebugaran itu yang penting memberikan siswa aktif, hidup saya aktif sepanjang hayat yang penangkapan saya. Yang penting membuat siswa itu aktif sepanjang hayat. Oke. Kemarin sama siapa Kak pasangannya ini? Yang mengukur itu? Kak Betty gitu ya. Kak Betty atau Kak Muklis? Kak Muklis ya. Maaf, saya sama Kak Abdul ya. Halo Kak Abdul. Saya sama Kak Abdul kemarin. Oke. Masih ingat gak kayak untuk jenuh jantung maksimal? Ya, jantung maksimal. Itu dari mana ya? Usia. Dari mana Kak? 220 dikurangi usia. Oke, mantap. 220 dikurangi usia ya. Masih menancap ya. Oke. Sambil kita flashback aja Kak. Oke. Ada yang medium 80%, ada yang 90%. Oke, siap. Mantap Kak Warna. Ada yang mau menambahnya mungkin? Oh, saya ingatnya kalau tentang model pendidikan kebugaran tuh ini Kak. Nah, silakan Kak yang mau menambahi. Kan ingatan setiap orang kan dia meng-highlight yang penting-penting itu kan beda-beda Kak. Kadang-kadang yang menurut satu orang itu penting itu menurut satu orang tidak penting. Nah, kadang-kadang yang menurut orang satu penting, yang satu lagi tidak penting. Nah, itu di sini fungsinya kita meng-highlight itu biar kita tahu versinya
setiap orang atau beberapa orang nanti kita jadikan sampel. Oh, ternyata yang penting itu ini. Misalkan kita pas itu belum fokus ya, nanti di sini kita bisa menambah itu pengetahuan kita dari flashback ini. Nah, silakan selain Kak Warno tentang pendidikan kebugaran nih, yang mau nambahi, yang menurut jenengan itu penting itu apa? Silakan. Yang untuk kebugaran jangan mungkin melakukan merancang aktivitas. itu ya KFITT itu ya. Oh iya. Untuk anak ya. Bu Betty, silakan dijelaskan nggak ITT itu gimana? Kayak apa namanya intensitas, frekuensi itu ya untuk latihan anak-anak di rumah, mungkin guru bisa memberikan arahan gitu biar anak-anak itu terbiasa untuk melakukan kebugaran tubuh gitu, meskipun di rumah pas tidak ada sekolah gitu nggih, ada libur sekolah gitu, tetap melakukan kebugaran di rumah gitu Kak. Jadi guru tetap memberi arahan kalau anak-anak itu butuh untuk tetap berolahraga meskipun hari libur gitu. Apalagi hari libur gitu banyak waktu untuk beraktivitas kebugaran gitu. Jadi anak-anak mindsetnya itu bisa tertanam kalau kita itu harus sehat dari sejak dini gitu, dengan melakukan olahraga kebugaran gitu kan. Seperti kata Kak Wati tadi berolahraga sepanjang hayat gitu, biar tertanam gitu di mindset anak-anak kalau itu merupakan kebutuhan. Membiasakan ya, membiasakan anak ya, jadikan olahraga sebagai kebutuhan. Ya, kalau sudah terbiasa, nanti kan anak-anak kalau tidak melakukannya rasanya ada yang kurang gitu ya. Iya Kak. Mantap. Monggo Kak Abdul nih kelihatannya mau menambahkan nih. Silakan Kak Abdul. Oke, belum ya? Kak Ibnu mau nambahin nggak Kak tentang kebugaran? Kira-kira apa nih yang penting nih? Yang perlu kita ingat. Terima kasih Kak. Mungkin sedikit menambahi ya, dalam pembelajaran mungkin bisa memperhatikan prinsip-prinsip latihan yang ada overload, terus progression, individuality, dan apa itu? Lupa ya. Iya, siap. Menangkap Pak. Intinya ada bebannya, ada intensitasnya. Iya. Jawab apanya Kak? Ya. Spesifikasi sesuai dengan kecabangannya misalkan ya. Kalau anak SMP ya. SMA. Oke, siap. Oke, terima kasih Kak Ibnu. Ada lain yang mau nambahin? Kak Dwi sudah bisa open mic belum? Bisa Kak. Baru selesai. Oke, siap. Mantap Kak. Padat ya Kak ya? Ya Kak, baru kena evaluasi Kak. Oke. Biasanya kalau orang mampu mau melakukan sesuatu yang lebih dari orang lain tuh, ya jadi orang yang lebih dari orang lain biasanya. Oke, monggo Kak Dwi silakan. Itu Kak flashback. Intinya flashback tentang model pendidikan kebugaran. Yang menurut jenengan penting itu apa Kak? Yang perlu kita highlight biar nanti kakak-kakak yang lain juga, oh iya yang penting iki juga penting ternyata. Nah, monggo. Iya, jadi nyuwun sewu nggih, mohon maaf kakak-kakak semua karena keterbatasan waktu tadi ya. Jadi terkait dengan pemahaman model pendidikan kebugaran yang paling saya ingat adalah terkait dengan penentuan intensitas Kak kemarin Kak. Penentuan intensitas di mana itu sangat penting sekali dalam kita melaksanakan kebugaran. Tanpa kita mengetahui intensitas setiap individu manusia itu juga akan sangat berbahaya sekali dalam kita melakukan program
pembelajaran maupun program latihan. Jadi sangat penting sekali di saat kita memberikan tugas ke anak-anak terkait dengan aktivitas sepanjang hayat tanpa menentukan intensitas kegiatannya itu sangat berisiko sekali. Jadi benar-benar harus kita pahami terkait dengan denyut nadi yang harus dicapai mulai dari intensitas rendah, sedang sampai dengan ke tinggi. Begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, mantap. Nah, jangan lupa nih kasih aplaus ya. Kak Warno nih loh. Nah, kasih jempolnya kalau sudah berpendapat, biasa dijadikan kebiasaan, kita mengapresiasi. Oke. Nah, terima kasih Kak Dwi ya. Itu ya, intensitas yang sangat penting diperhatikan karena setiap anak atau setiap orang itu memiliki intensitas atau kemampuan yang berbeda-beda. Bisa bergantung dari jenis kelamin, umur, terus aktivitas sehari-harinya apa, apakah dia atlet atau dia biasa, orang biasa. Berarti intensitasnya harus disesuaikan dengan itu semua. Jangan sampai over, malah membahayakan. Dan jangan sampai terlalu rendah, nanti tidak ada peningkatan. Oke, gitu Kak ya, yang saya tangkap ya dari Kak Dwi ya. Ya Kak. Siap Kak. Oke, sip, terima kasih. Bungkus ya, ya semua kelihatan ini. Oke, terakhir Kak, flashback terakhir ini ya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam pembekalan pembuatan aksi nyata. Oke, jadi sport education model nih, yang terakhir yang kemarin kita buat flyer itu ya, yang kita berpose-pose ya, Kak Isom begini, kata posenya ya, dengan euforia kemarin ya. Silakan Kak, yang mau ini, kalau ini saya yakin banyak yang masih ingat, ya. Nggak usah saya tunjuk, harusnya banyak yang raise hand. Silakan Kak, dari sport education model kemarin yang kita praktekkan di hari terakhir, kira-kira apa sih yang penting, yang perlu di-highlight menurut kakak-kakak? Silakan, supaya nanti yang lain juga dapat pengetahuan tambahan, oh ini ternyata penting, oh ini ternyata penting. Saya kok malah kemarin nggak ini. Silakan Kak, yang mau ngomong silakan. Langsung saja Kak, open mic. Ya silakan monggo. Oke Kak Dwi, silakan Kak Dwi. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Jadi terkait dengan sport edukasi model kemarin, yang terpenting sebelum kita pelaksanaan sport edukasi model itu adalah kita menentukan terkait dengan perencanaannya dulu Kak. Jadi perencanaan itu detail sekali, benar-benar penting sekali sebelum kita menentukan sport edukasi model apa yang akan kita laksanakan. Seperti kemarin kan kita benar-benar sudah mempersiapkan dari awal sehingga pelaksanaan itu bisa berjalan dengan baik. Karena tujuan awal dari kita melaksanakan sport edukasi model itu sendiri adalah untuk membuat siswa semuanya aktif. Jadi mulai dari pos apapun semuanya harus bisa bertanggung jawab, bekerja sama maupun melakukan aktivitas itu secara berkelompok maupun individu. Jadi benar-benar harus kita tentukan dari awal perencanaannya seperti apa, tujuannya seperti apa, sehingga siswa itu benar-benar tercapai apa yang kita harapkan di pembelajaran tersebut. Yang terpenting adalah siswa seperti yang disampaikan Pak Warno tadi, bahwa anak-anak itu bisa aktif sepanjang hayat. Jadi dalam posisi apapun mereka benar-benar bisa bertanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, mantap nih, lengkap sekali ya. Oke, terima kasih Kak Dwi ya. Silakan yang mau menambahkan atau berpendapat yang perlu di-highlight tuh dari SEM tuh kemarin tuh apa Kak? Silakan Kak. Yang mau memberikan ilmunya ya, sharing yang kemarin dengan paling nyadar, oh ini ternyata Kak. Silakan Kak. Ada lagi? Kalau tadi kan tentang sikap ya, tentang pembagian tugas, tanggung jawab. Dari itu Kak, dari afeksinya, dari SEM ini seperti apa? Silakan. Ini tak kasih pemantiknya. Mungkin dari sikapnya ini perlu di highlight juga, ini penting ini.
dari SEM ini. Sikap anak atau afektif ya, bukan kognitif atau psikomotor tapi afektif. Di SEM ini yang paling penting sebenarnya afektifnya. Apa itu Kak itu? Silakan Kak. Kira-kira bisa raise hand, silakan Kak. Atau langsung ngomong saja Kak. Oke Kak, sedikit menambah Kak. Mohon Oke, izin. silakan Kak. Oke. Terkait dengan afektif Kak, kemarin juga disampaikan Kak Betty bahwa di SEM itu sportivitas itu paling penting Kak. Ada sportivitas, ada kerjasama di sana, terus ada saling menghargai. Jadi antara satu dengan yang lain, terus kita saling percaya dengan teman, sesama teman. Terus yang terpenting lagi adalah tetap ditanggung jawab Pak. Jadi semua siswa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih Kak. Oke, mantap. Ya, sportivitas Kak ya, di highlight. Jangan sampai ketinggalan. Oke, dan tanggung jawab juga pembagian ini juga penting, melatih tanggung jawab siswa. Oke, kalau kita sebagai guru PJOK ya, ketika kita melakukan SEM ini, apa kita harus menyiapkan rubrik penilaian wasit, rubrik penilaian pemain, rubrik penilaian P3K, rubrik penilaian supporter. Nah, itu kan terlalu banyak Kak ya. Intinya apa? Rubriknya gini aja. Misalkan dia sebagai role apa? Mungkin nama siswa sudah ada, kita kan sudah pegang data itu pembagian role-role-nya atau dia berperan sebagai apa. Kita pakai checklist saja. Dia sudah menunjukkan tanggung jawab dan peran aktif sebagai ini, terus gradasinya yang nilainya 4 seperti itu, yang 3 seperti apa kriterianya, jadi bisa buat sendiri, yang 3 seperti apa, yang 1 seperti apa, atau langsung saja nilai gitu Kak. Menunjukkan yang paling bagus nanti bisa 90 sampai 100. Jadi langsung nulis angka saja, anak ini nilainya sekian karena apa? Karena anak ini menunjukkan aktif dalam sesuai dengan perannya. Sebagai misalkan dia sebagai supporter, dia memberikan support pada timnya seperti itu. Kan ininya sesuai dengan aktif dari tugasnya masing-masing. Bukan kita nilai psikomotornya, tapi apakah kita membuat centang atau ya centang-centang apakah dia melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang diberikan atau tidak. Nah, itu saja Kak. Mungkin ya. Kemarin kan yang masih miss kan kelihatannya itu Kak ya. Maksudnya kemarin tuh kita larut dalam euforia. Tapi esensinya gurunya mana? Nah, kemarin sempat belum kelihatan tuh kan yang kemarin sebagai guru kan sebenarnya Kak Didi kemarin ya. Tapi karena kita terbawa oleh kelas 7, karena kelas 7 itu pelaksananya lebih dulu ya. Jadi kita ter-mindset langsung seperti kelas 7. Padahal seharusnya itu rundown acaranya kan yang pertama harusnya guru ya memberikan pembagian tugas kepada siswanya, silakan dibagi seperti itu misalkan. Terus itu ada peran gurunya. Terus ketika pertandingan berjalan itu guru ya dia etok-etok pegang itu kan fasilitator ya sekaligus sebagai asesmen itu ya, yang asesmen of learning ya, yang membuat sumatif itu berarti guru juga itu menilai. Kita membuat daftar centang-centangnya saja. Ya, itu masih miss kemarin. Ya, jadi pentingnya seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Udah banyak ya. Oke, kita bungkus saja Kak ya. Kasih jempolnya dulu. Kita flashbacknya selesai nih. Ya, itu flashbacknya Kak ya. Jangan sampai apa yang kita pelajari kemarin kok langsung hilang ya. Jangan sampai, makanya itu pentingnya kita buat catatan kecil. Mungkin sesuatu yang masih penting kita bawa sampai jauh ke depan tuh apa-apa saja. Jangan sampai hilang semua. Kalau lupa ya, kalau dari 100, jangan lupa 100. Lupa ya, misalkan 70% atau 60%-nya gitu. Jadi masih ada sesuatu yang kita bawa untuk lebih baik ke depannya. Oke, seperti itu Kak ya. Oke, langsung saja Kak, kita langsung masuk ke, kita masih berapa ini? 15 menitan lagi ya.
Oke, langsung kita percepat saja ya. Oke, pengantar tugas. Pengantar tugas. Ya, jadi nanti kita bentuk aksi nyata yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Oke, yang perlu digarisbawahi adalah 3 aspek ini ya. Yang A itu adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Itu maksudnya apa? Oh, ini intinya di manajemen kelas, manajemen waktu, manajemen alat ya, tentang manajerial pokoknya, tentang aturan supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan kondusif atau tenang lah. Oke, yang kedua yang perlu kita garisbawahi adalah menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berdasarkan pada peserta didik. Nah, ini jadi ada 11 itu gaya apa? Strategi mengajar itu. Nah, jenengan pakai yang mana? Itu aja. Itu. Misalkan saya pakai ini Kak, pakai gaya belajar mandiri. Oke. Saya pakai gaya belajar umpan balik. Saya pakai checklist Kak, nomor checklist. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi Kak tentang 11 itu. Nanti dengan membuat modul ajar itu pakai strategi yang apa? Harus ada strateginya dituliskan. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu yang kayak kemarin Kak ya, yang gradasi itu ya. Itu boleh pakai 4 cara itu, pilih salah satu saja. Yang paling jenengan rasa familiar, mudah, dan sesuai dengan materi yang akan jenengan berikan nanti. Oke, nanti berarti jenengan buat modul ajar ya. Modul ajar boleh Kak menggunakan modul ajar yang jenengan sudah buat kemarin. Entah itu yang pada saat modul 1.6 atau 2. Berapa itu yang buat modul ajar lagi. Nah, itu kan kenapa saya berikan perbaikan sampai sekarang itu belum saya centang kalau belum sesuai. Itu karena kita akan pakai juga buat ini Kak. Jadi tugas yang itu sekaligus dibuat di sini. Jadi kan masih satu rangkaian. Ini tidak usah membuat lagi. Maka dari itu saya pengen itu benar-benar diperbaiki karena ini akan dipakai untuk pembuatan rekaman. Jadi modul ajarnya itu harus sesuai dengan video. Kalau kemarin kan mungkin Kak saya mah kadung ini deh Kak. Videonya tentang ini, tapi saya modul ajarnya tentang ini gimana? Ya udah enggak apa-apa wong wis kadung. Yang penting kan kita belajar esensinya untuk menganalisa konten, umpan balik dan kemarin waktu ya. Nah, ini seperti itu. Kalau yang sekarang ini kan sudah aksi nyata. Berarti modul ajar dengan video itu harus sinkron. Kalau mengajar kelas 4 fase B ya, berarti ya RPP modul ajarnya itu harus sesuai dengan itu modul ajarnya. Kalau misalkan kita mengajar fase E, fase F ya harus disesuaikan. Seperti itu Kak. Kalau kita mengajar di SMP, SMA ya harus disesuaikan. Ya, jadi tidak boleh tidak sesuai, harus sinkron dari grade kelasnya dan juga materinya. Gitu kayak yang perlu digarisbawahi. Terus ini Kak, tadi sudah saya jelaskan di awal kok tentang videonya ya, durasinya. Yang penting ini Kak, di 2 ini ya, di nomor 2 itu, yang di load. Itu kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Ya. Jadi intinya itu 30 menit. Terserah jenengan nanti kegiatan awal mau ada pemanasan atau ada permainan sebelum materi atau persepsi ya. Terus di penutup atau refleksi itu silakan jenengan boleh kasih waktu 10 menit atau 15 menit, yang penting ada kegiatan akhir. Kegiatan akhir pembelajaran itu apa saja? Yang penting ada refleksi dan testimoni. Refleksi kan seperti biasa itu loh Kak. Itu jadi nanti anak 1 atau 2 anak atau 3 anak, ya minimal 1 anak lah. Nanti suruh maju. Silakan anak-anak yang mau memberikan refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Silakan murid atau misalkan SMP SMA ya mungkin ya.
Silakan siapa yang mau memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Terus kalau misalkan muridnya bingung nih, ngomong apa ya Pak? Atau ada yang malu-malu nih, yuk cari saja itu Kak, sebelum pembelajaran dimulai langsung kita setting saja. Oh kira-kira kelasku ki sing kendel wani ngomong iki. Ya wis, disiapke saja. Aku teko apa Pak? Ya misalnya aku ngomong apa? Ngomongnya ya kita sudah kasih tahu saja. Yang pertama itu kita belajar apa. Terus yang kedua, dalam belajar itu kesulitannya apa. Terus yang ketiga, kira-kira ke depan untuk menghadapi kesulitan belajar itu kira-kira apa yang mau dilakukan. Nah, intinya ada 3 poin itu saja. Ya, apa? Kita belajar apa hari ini? Terus kesulitan apa yang kita hadapi atau yang tidak sesuai atau sesuatu yang tidak sesuai harapan lah, kendala gitu ya. Terus nanti yang ketiga itu apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi kesulitan atau kendala itu ke depan. Intinya ada itu Kak, 3 itu ya. Boleh nunjuk dari awal dulu, kita setting dulu enggak apa-apa. Supaya nanti di videonya itu ada refleksi, tidak ada malu-malu dan tidak ada ngomong apa Pak gitu Pak, mengharap kadung maju malah enggak bilang apa, kita gitu ya. Nanti bisa itu Kak, untuk yang inti ini saya mohon jangan diedit ya, yang inti yang 30 ini. Untuk awal dan akhir silakan kalau misalkan dipotong, Pak saya testimoninya mau dipotong terus nanti ditempelkan di video gimana? Enggak apa-apa. Tempatnya berbeda, enggak apa-apa. Yang penting di video itu ada saat mereka memberikan refleksi. Tapi mungkin nanti di testimoni mungkin tempatnya berbeda. Nah, itu bisa nanti digabungkan jadi satu video, nggak masalah. Kan cuma testimoni kan. Misalkan dia habis istirahat, gimana tadi pembelajarannya menurut kamu? Kayak wawancara tuh Kak. Nah, pembelajaran tadi menyenangkan Pak. Gini. Ya silakan. Ya itu kalau testimoni berarti dia tidak kaku. Formanya bebas. Terserah dia mau memberikan kritik atau memberikan kesan dalam pembelajaran yang jenengan berikan atau memberikan masukan sebagai refleksi jenengan, ya itu bisa Kak. Mungkin kalau misalkan lebih jelasnya mungkin bisa nanti cari-cari Kak referensi di YouTube tentang aksi nyata gitu ya, aksi nyata. Nanti mungkin bisa cari di YouTube, ya, itu sebagai contoh saja. Ya. Karena ini kan nggak mungkin di copy paste ya, kayak. Karena di video kan ada kita sedang melakukan, nah, itu tidak mungkin. Nah, ini salah satu tugas yang original kayaknya. Kita nggak bisa plagiat atau copy paste tugas tangan itu di video-video seperti ini. Ya, nanti ini mungkin nilainya tinggi. Oke, gitu Kak ya. Bungkus ya. Ada yang mau tanyakan nih sebelum saya lanjutkan? Tanya Kak. Silakan Kak Sumini. Monggo. Itu videonya boleh putus-putus apa lanjut mulai dari awal sampai akhir on cam gitu? Kalau bisa. Itu satu kesatuan Kak. Kalau misalkan dia bisa kesatuan, paling minimal itu di kegiatan inti jangan sampai diputus. Kalau kegiatan awal itu kan masih awal ya, untuk kegiatan penutupan, refleksi dan testimoni juga akhir. Ya itu misalkan jenengan kok kepepetnya itu jelek atau apa, bisa tag ulang terus ditempelkan ke situ. Diulang. Oh gitu. Tapi kalau misalkan lancar-lancar saja ya udah Kak, langsung dari awal sampai akhir satu nggak apa-apa. Terima kasih Kak. Sama-sama. Silakan Kak Hirni, Kak Betty, siapa dulu nih? Kak Hirni dulu Kak. Monggo. Oke, terima kasih Kak Betty, Kak Imam. Iya, tadi yang di awal kan sempat dibahas, bolehkah memakai video UKIN yang pernah PPG gitu.
Itu kan ada video full itu mungkin kurang lebih 50 menitan, itu apakah boleh dipakai? Boleh Kak, langsung aja Kak itu. Langsung dipakai saja, upload langsung nggak apa-apa. Tapi itu kalau video UKIN biasanya belum pakai backward design itu enggak apa-apa Kak. Kan biasanya masa UKIN belum pakai ya? Kayaknya belum deh. Kayaknya gimana saya Kak? lihat-lihat itu. Kalau mulai dari pembelajaran awal, inti, sampai pembelajaran akhir kan sudah berpusat pada peserta didik, itu yang penting ya Kak ya. Cuma yang di testimoninya itu emang yang belum. Oh ya, kalau testimoni nanti bisa ditempelkan saja. Kalau misalkan tentang backward design itu ya, itu kan menurut saya itu malahan kayak apa ya, kayak pemberkasan atau apa namanya, dokumen saja yang harus backward. Tapi kalau misalkan dalam pembelajaran itu yang penting sudah berpusat pada murid, udah tidak masalah Kak. Jadi jangan tidak perlu tag ulang, nggak masalah. Cuma tinggal nambahi mungkin yang halaman depannya mungkin kan tadi kan judulnya UKIN misalnya. Nah, ini jadikan aksi nyata PKG PJOK misalkan seperti itu. Terus di belakangnya nanti ditempeli testimoni. Nanti kan itu kan boleh kepisah Kak, dan nanti bisa ditempelkan testimoninya. Boleh 1 orang, 2 orang, atau berapa silakan. Atau misalkan 1 orang dan banyak orang testimoni boleh. Dan itu Kak, pembelajaran saya ada di 2 tempat. Jadi di awal pembelajaran itu saya memberikan PowerPoint dulu di kelas. Setelah di kelas anak-anak baru saya arahkan ke auditorium. Ya, tidak masalah Kak. Nah itu ya. Makanya saya tekankan dari awal, siapa yang ikut PPG itu nanti akan terbantu dari PKG ini, mungkin tentang materinya. Dan juga sekaligus tugas yang di PPG mungkin bisa juga digunakan untuk PKG ini. Jadi sekali tag bisa untuk 2 tugas. Tinggal diedit saja awalan dan akhirnya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Gitu Kak Herni ya. Terima kasih Kak. Oke siap. Monggo Kak Betty. Terima kasih Kak. Untuk yang aksi nyata ini nguploadnya itu disertakan modul ajarnya atau cuma video pembelajaran 50 menit itu Kak? Oke, kemarin kan sempat pada bingung ya. Kalau kita ngupload modulnya, kok videonya ora ke-upload. Kalau kita ngupload videonya, kok modulnya ora ke-upload. Nah, saya seperti ini Kak, kemarin ya. Kan jenengan upload yang di-upload cek. Cek. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak ya? Cek. Jelas Kak. Jelas Kak. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Putus lagi. Oke. Cek. Oke, udah normal nih. Delay nih tadi suaranya. Gimana Kak Betty? Fokus saya hilang nih. Tentang modul ajar dan video yang diupload. Kalau iya. Kalau Oke, video gini, Kak. yang 37 menit itu sudah nggak kepake ya Kak? Yang kemarin saya 38 menit itu. Oh, itu ya itu harus nggak ada yang nyoteng guys soalnya memang. Ya, kalau itu kan apa ya namanya tugas awal itu ya. Kan itu kan pasti ada walaupun misalkan pembuatannya sudah bagus sekali misalnya, tapi tetap dengan ada evaluasi kan.
Nah, itu nanti bisa digunakan untuk evaluasi pembuatan aksi nyata ini. Jadi tetap harus tag ulang, Kak. Jangan menggunakan video yang kemarin dibuat PKG. Kalau misalkan video yang dibuat UKIN atau PPG itu bisa malah digunakan ke sini. Tapi kalau video yang sudah kita gunakan di PKG kok malah digunakan di PKG lagi untuk tugas yang selanjutnya, itu saya kira malah nanti terbaca apa ya, kayak tugasnya itu ganda gitu. Kalau tugas bisa jenengan persani, kalau tugas UKIN saya ya Kak, itu apakah bisa dipakai orang itu apa namanya? Oke, Kak, tidak coba, fokus? ya gini aja Kak, nanti linknya kirim ke WA saya ya, coba atau di grup boleh, nanti biar kita sama-sama lihat nanti kira-kira ini masuk enggak kalau digunakan untuk aksi nyata. Oh iya Kak, saya kayaknya punya 3 video Kak, atau berapa gitu. Kayaknya yang durasinya segitu pembelajaran. Kita bisa cek Kak. Barangkali bisa kan, nanti jangan nggak usah tag lagi, kesel. Iya, mengkondisikan jadwal itu loh Kak. Ya, siap. Ini Kak, 1 jam itu. Saya keingat nih Dani, tadi tentang masalah upload ya. Kok bisa upload modul ajar tapi malah videonya nggak bisa. Kalau upload video malah modul ajarnya nggak bisa. Ini gini, yang diupload modul ajarnya dulu. Kalau modul ajarnya sudah diupload, jenengan ada kolom komentar tuh, ada assignment tuh. Nah, di assignment itu jenengan lampirkan linknya, atau boleh dibalik, yang jenengan upload tuh linknya, terus nanti di assignment jenengan tulis upload filenya. Kan komentar kan bisa menyelipkan PDF kan Kak? Nah itu Kak. Iya bisa Kak. Nah jadi dua-duanya bisa diupload secara bersamaan, gitu Kak. Kalau kemarin saya gitu ya Kak. Ya. Yang filenya saya di situ terus di komentar. Nah, kalau misalkan nggak bisa di assignment ya nanti di komentar, nggak masalah. Oke, nanti malam saya cross check semuanya insya Allah, biar saya rekap semuanya tugas-tugas, siapa yang belum, siapa yang sudah, nanti supaya semuanya dapat sertifikat lah ya. Iman Kak, barangkali. Ya Kak, terima kasih. Masalahnya kan kadang kelupaan atau terlewat, nggak ketahuan gitu loh Kak. Barangkali kan nanti sertifikat itu kan bermanfaat ke depannya, misalkan kan kita menterinya ganti nih. Nah, barangkali yang mendapatkan tunjangan 2 juta itu yang aktif atau yang apa, atau harus melampirkan apa, nilainya berapa, itu kan bisa jadikan. Amin, semoga yang punya sertifikat 128 JP. Lumayan juga, wes jos gitu. Aduh. Oke. Harusnya bisa dibuat setahun itu Kak. Ya menawa, kan menawa Kak. Dibayar pakai uang yen. Yen. Kita siapkan segala kemungkinan ya. Kalau misalkan dibuka kita udah siap perang. Oke, gitu aja ya. Jelas? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Ini yang ke bawah-bawah ini sudah nggak terlalu penting lah ya. Kita skip saja. Ini bisa dipelajari sendiri tentang refleksi tentang apa ini. Oh iya, ini yang perlu saya berikan ini Kak. Di lini masa ya. Yang penting ini saja mungkin. Untuk yang lain sudah selesai. Gini aja, yang ini aja. Oke, terakhir ini ya. Tadi udah Kak ya? Nggak ada yang tanya ya? Sudah jelas ya? Kalau jelas jempolnya keluarkan dulu. Oke. Kak Rohim jelas, nanti jelas Kak Sumini, Kak Dwi, Anani. Kawan mau jelas Kak Beta, Ibnu. Oke, yang lain ya nanti kalau belum jelas ya bisa tanya temennya yang sudah jelas ya. Karena ini kebiasaan off cam nih Kak Roni belum sembuh-sembuh. Oke, langsung saja Kak, kita menghemat waktu ya. Ini terakhir Kak, slide terakhir ini. Oke, di lini masa yang penting ini saja. 1 itu ada penyusunan aksi nyata, itu terkait dengan RPP atau modul ajar sekarang ya namanya. Setelah sesi persiapan aksi nyata. Ini ya Kak, sesi persiapan aksi nyata itu
kita hari ini nih. Nah, terus yang kedua, ini ya, cekungan di bawah ini. Ini ada penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran yang dibuat dengan evaluasi mungkin yang kemarin apa, kekurangannya apa, bisa diperbaiki atau boleh sama dengan materi yang kemarin diajarkan atau boleh ganti, bebas, dan boleh ganti jenjangnya juga. Misalkan kemarin sudah kelas 7, sekarang mau kelas 9. Kemarin sudah kelas 1, sekarang mau kelas 6 aja lah, yang lebih gampang lah dikondisikan misalkan. Boleh Pak, bebas. Jadi boleh materinya ganti, boleh jenjangnya ganti. Kalau mau repot buat modul ajar, tapi kalau nggak mau repot buat modul ajar lagi, kalau dengan modul ajarnya sudah saya ACC, maksudnya modul ajarnya sudah sesuai dengan Beasiswa Desain, ya pakai itu aja biar nanti dengan nggak bolak-balik dari proses awal membuat modul ajar lagi. Tuh kayak. Oke, untuk yang ketiga, nanti upload modul ajar dan video. Biasa Kak, ini pakai YouTube ya. Yang kemarin belum paham YouTube, ya kelihatan sudah semua ya. Kak Warno, Kak Sumini, Kak Nani juga sudah kemarin sudah ngirim link video. Saya kira tidak ada masalah lagi ya tentang pengiriman link video ini. Oke, yang perlu dicermati adalah durasinya 50 menit Kak ya. Atau silakan berapa. Yang penting intinya itu tidak boleh kurang dari 30 menit. Untuk pembukaan dan penutupan silakan disesuaikan. Pembukaan yang penting ada persepsi, ada apa ya, yang penting ada pembukaan itu ya. Untuk yang di penutupan yang penting ada apa? Ada refleksi, ada testimoni. Itu Kak, dua itu yang paling penting. Kalau yang lainnya saya kira pelengkap ya. Ya doa itu jelas penting. Yang di awal dan di akhir itu jelas harus ada. Karena religius ya, P5 itu ya. Oke, tadinya yang keempat nih, yang ungu itu ya, penilaian karya nyata. Setelah upload, nah nanti saya cek. Ini yang ngecek saya Kak. Jadi kalau misalkan saya membolehkan UKIN untuk diupload ya tidak masalah. Karena saya nanti yang akan mengecekkannya. Apakah sudah sesuai atau belum gitu aja. Terus selanjutnya yang terakhir adalah refleksi. Refleksi ini nanti kita pertemuan tatap maya lagi Kak. Kelihatan cuma 1 JP Pak ya. Nanti lihat jadwal lagi Kak ya. Jadi kita 2 JP-nya itu tinggal 3 kali, yang lain itu 1 JP, 1 JP, 1 JP Pak. Oke, yang lebih ringan lah. Kedepannya mungkin ini Kak, kemarin kan banyak saya evaluasi tentang pembuatan video itu banyak sekali suara yang masih kurang jelas. Mungkin karena pakai pakai tripod dan kita ngomongnya dari jarak jauh. Kan kalau tripod kan kita mau merekam keseluruhan pemandangan pembelajaran ya, misalkan dari siswa, dari guru, dari formasi semua kelihatan. Tapi kendalanya dengan kondisi yang jauh seperti itu, tripod 1 itu nanti suaranya kurang terdengar jelas. Nah ini bisa diakali Kak, silakan. Yang sudah punya Bluetooth headset Bluetooth. Mikrofon wireless Kak. Nah, yang sudah punya mikrofon wireless mungkin sudah tidak ada masalah ya, sudah jelas. Mungkin kayak Kak Muklis, Kak Betty, Kak Warno, dan yang lain juga mungkin sudah tidak masalah. Tapi yang masih belum pakai itu Kak, silakan diakali Kak. Kalau saya dulu kan gini Kak, pengalaman saja ya. Kalau dulu tuh saya tuh karena memang saya belum punya Microsoft Wireless dan mungkin karena mahal ya, pemikiran seperti itu, dilalah saya punya HP 2. HP-nya satu jadul. Yang satu yang bagus tuh kameranya saya buat rekam. Untuk yang HP yang jadulnya itu saya SAI. Terus kabel headsetnya saya masukkan ke ini baju. Terus tak simpen di kancing depan. Nah itu saya ngerekamnya pakai HP. Itu enggak masalah Kak ternyata. Nanti suarakan saja. Suaranya tinggal ditempelkan saja. Mungkin yang masih belum
terlalu familiar dengan software editor video ya. Mungkin yang muda-muda saja, misalkan zaman sekarang tuh pakai CapCut apa kayak Pak? Ya, yang biasa dipakai Kak Muklis itu juga bisa buat editing seperti itu. Atau pakai yang biasa-biasa saja di laptop atau di komputer itu ada Camtasia atau ada video editor, Microsoft Video. Kan cuma menempelkan suara kan gampang Kak. Cuma ganti suara yang asli terus kita tumpuk atau kita delete, kita kasihkan suara yang itu. Tinggal dipaskan saja momennya sama instruksi yang kita berikan ke murid saat pembelajaran. Itu kan nanti kan sesuai, bisa sesuai. Kalau misalkan pengen beli ya, aku mau beli Kak. Sekalian aku mau buat konten nih ke depannya. YouTube saya mau tak kembangkan misalkan. Boleh Kak, silakan. Kalau mau beli boleh. Kalau misalkan pakai HP ya enggak masalah. Berarti yang satu disiapkan di SAI, ya yang satu dibuat untuk merekam. Atau mau minta bantuan ke teman nih, boleh supaya apa? Supaya videonya kan tidak membosankan, diem itu ya. Atau pakai tripod 2, depan sama belakang atau samping, boleh. Kalau saya dulu minta bantuan teman saya Kak, tidaklah ada yang deket kan. Waktu saya buat aksi nyata itu, saya minta bantuan direkamkan. Terus pada saat dia membuat video aksi nyata, saya gantian yang rekam. Tapi untuk soundnya pakai HP tak saki itu. Ya, itulah diakali Kak ya, supaya nanti kualitas suaranya itu bisa didengar. Tidak hanya umit-umit gitu aja. Ya ginopo gitu. Kita kurang tahu. Nanti instruksi umpan balik ya, umpan balik tidak kelihatan, Oke, gitu aja Kak, mungkin gitu saja mungkin Kak ya. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada ya kita langsung sesi foto bersama. Iya, foto bersama. Waktunya sudah habis nih, sudah lebih. Oke. Nanti kalau yang kurang jelas, lanjut tanya di WA saja ya, WA. Oke, siap Kak. Oke, saya stop sharing. Minta bantuan saya kan Kak Betty atau Kak Herni atau siapa? Resik-resik. Oke, siap itu foto mohon ditutup dulu Kak. Ya, oke. Yang masih off cam silakan bangun. Kak Roni ini oke, hilang. Siap. Siap semuanya. Oke, 1, 2, 3. Kamera masih rusak, Pak. Siapkan pose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wes aja akeh-akeh. Sudah Kak. Kak Abdul lagi action kok. Oh, ya Kak Abdul. Kamu izin. Oke, siap sudah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.